Ini sebenarnya pembangunan masa kolonial yang paling unik dan saya pun baru melihatnya sekarang. Kenapa demikian? Kenapa saya menyebutnya paling unik? Ya. Nanti wae tak ceritake di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, ini loh rumah pompa transfer Wungkal Kasab. Di sini dulu di peta Belanda disebut ke Gunung Wungkal Kasab itu ya di sini nih. Nah, ini juga disebut Brongbomudal kedua. Kenapa disebut dengan rumah pompa transferan? Karena yang dari Tok Ngancar itu ditransfer ke Tok Mudal atau Brongbomudal. Dari Brongbomudal akhirnya ditransfer ke sini. Nah, ini rumah transfer Wungkal Kasab. Yuk kita lihat di dalamnya yuk. Nah, ondo rantai di bawah sini, tapi di belakang bangunan sini. Mas, ini kan suplai air yang dialirkan ke Kota Semarang ya Mas ya, lewat reservoir ya, di setiap pose. Berarti sini itu yang pusatnya dari Ngancar ke Tok Mudal, Brongbo, Sumur Julang, apa Sumurjo, terus ditransfer ke sini. Lihat dalamnya tidak apa-apa Mas? Jauh. Apa Pak? Ngapa? Ya kira dhisik dhewe mlaku saka kene to ketoke. Iya, kok kene. Ini pakai ngeten apa kuwi, Mas? Bersama Pak Puji masih ditemani Mas Agi yang penasaran dengan ondo rantai. Sebenarnya ondo rantai itu apa toh? Nah, sebelumnya kok ono curug bareng iki? Ngendi iki Pak? Curug Kebogiro. Kebung Kudu. Oh, Kedung Kudu. Ngendi to iki Pak? Iki tembuse iki dalan iki tembuse ngono to, Kang? Ngendi? Ndi? Sing ndengane dhewe anu kae lho. Dongkopiah. Oh, masa Dongkopiah kono? Iya to. Oh, iki dalan tekane Kedung Kopiah. Oh, bener. Sok tahu. Maksudnya aku lho. Tahu ngono. Nah, di mana tempat kita berdiri ini merupakan situs peninggalan Belanda. Situs peninggalan Belanda dengan sebutan ondo rantai. Nah. Kalau kita lihat, nah ini sebenarnya anak tangga ini anak tangga ya. Malah gede-gede kowe, cuk.
Nah, di bawah jari saya ini itu anak tangga loh ya. Anak tangga ini ndrojok atau ndelundek. Piye bahasane, Mas? Curam. Nek menurut jenengan berapa derajat wis kecuramane, Mas? Yes, yo. Berapa derajat ya? Sekitar 8 ke 10-an, Mo. Enggak, derajat itu tingkatan kemiringannya loh, Mas. 70 derajat, no. 70 derajat ya. Kalau jenengan nyebutnya 70 derajat ya. Nah, Kalau saya masih berpatokan ke 80 derajat. 80. Makanya kalau lewat sini itu sebenarnya hati-hati. Nah, jenengan depan, Mas. Iya. Aku tak ngesot ganti. Jadi pertanyaan gini, Mas. Gimana? Ondo rantai itu sebutan warga sini apa? Ondo rantai itu sebenarnya belum ada catatannya dalam peta Belanda. Hanya disebutkan Gunung Wungkal Kasab gitu toh. Nah, Ondo rantai itu sebenarnya sebutan dari warga pribumi. Karena memang ini merupakan anak tangga yang dulu terdapat kayak apa ya, pilar-pilar kecil yang berada di samping kanan kiri. Oh, Dan pagarnya. dan itu pun ada rantai yang saling mengaitkan sampai bawah sana. Oh, iya iya. Piye, Pak E, medun ra Pak E? Turun ya, wis dikunci stang. Ora tak bisa. Sing genah. Ngejak gelut sampean. Iki sembrono senggol, Mas. Tapi ini curam banget loh, Mas. Dawa banget loh iki lho. Berapa meter ke bawah? Ya nek 50 meter ono ya, Pak ya. Ya yuk dirasake yuk. Mas Age tak jaluk sing hati-hati lho. Ya. Ini loh materialnya yang digunakan dari susunan batu, material kecil, batu kecil. Nah, ini saya spill sedikit ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Pralon. Pipa. Nah, Kenapa demikian? Nanti kita jelaskan di bawah supaya sisi Pak. Iki waduh. Walah, ora sempat ngitung, Mas. Mas tak jaluk hati-hati tenan lho ya. Soalnya iki terjal banget lho. Nah, inilah yang disebut dengan ondo rantai. Orang-orang zaman dahulu sebenarnya ini itu dulu ada keramik. Dan keramik itu bukan kok keramik apa ya? Zaman bisa sebutannya tegel ya, Pak ya. Sebutannya tegel, dan tegel itu terbuat dari batu granit. Tapi yo iki modelnya sing iki wis dicopoti kabeh. Mulai saka dhuwur. Nah, mulai saka dhuwur. Nah, ini loh bekas tiangnya. Ini sebenarnya bekas tiang yang dulu ada. Nah, ini siku. Ini siku ukuran 40 cm. Kok ngerti? Oh, ngerti ya, pernah tak ukur. Ini siku ini. Nah, siku ini merupakan tiang yang mengaitkan antara tiang satu ke tiang yang lainnya sampai turun ke bawah sana dengan rantai. Nah, itulah sebutannya ondo rantai. Nah, sebenarnya untuk fungsi daripada anak tangga ini apa toh? Nah, ayo kita telusuri ke bawah supaya tahu. Nah, ini tidak akan saya potong ya. Apa nih? Wes apa? Wes tak ceritakan.
jadi lumayan nih ya. Kuwi siku 40 cm. Ya. Nanti wae tak ceritake di bawah. Sekalian. Nah, sebenarnya dulu ini di sini tuh banyak sekali ditemukan tegel-tegel menggunakan batuan granit. Ini mulai dari atas sana. Semoga saja nanti kita bisa melihatnya. Melihat material tersebut yang saya sebutkan atau tegel yang dari batu granit. Soalnya mulai dari bawah sana sepengetahuan saya dulu pernah ke sini. Itu masih ada 2 anak tangga yang masih terlihat tegelnya. Dan itu ada kode perusahaan yang membuatnya. Itu tuh. Ini lumayan panjang loh ya. Ini lumayan panjang banget ini. Nah, nih. Mulai dari atas sana tadi ya. Mulai dari atas sana. Sebenarnya ini loh yang dijadikan toponimi Ondo Rantai. Jadi ada tiang yang menggunakan siku berukuran 40 cm. Terus setiap tiang itu memiliki jarak kisaran, kalau sampai sini ya kita hitung ini tiang 1. Terus ini dihitung anak tangga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak tangga. 10 anak tangga baru menemukan ini lagi. Nah, tiang ini yang di bawah dengan tiang yang di atas itu dulu ada pengaitnya berupa rantai. Makanya orang-orang dulu memberikan warisan sebuah nama dengan sebutan Ondo Rantai itu ya di sini. Sebenarnya Ondo Rantai itu ada 2, tapi yang lebih curam itu yang di sini. Ini 80 derajat loh ya. Kalau yang satunya di Gedung Kopiah ya. Ayo kita turun. Ora? Tetap tidak menemukan. Nah, itu loh. Tuh, bisa kita lihat loh dari sini. Anak tangga nih itu
kalau kita tarik sudut 90 derajat, anak tangga ini yang ke 80 derajatnya. Nah, sebenarnya itu apa tuh fungsinya anak tangga ini kok bisa sampai ke bawah sana itu? Sebenarnya untuk apa? Nah, nanti tetap kita ceritakan di bawah sana. Kalau konstruksi bangunan Belanda atau bangunan masa kolonial dulu itu full, jadi royal, pembangunannya itu royalitas full sampai tujuan dan sampai batas yang ditentukan. Nih. Nah, ujungnya kita menemukan sebuah pipa. Nih, pipa nih. Kalau pipa ini ukurannya 14 diameter. Diameter 14 ini. Sok tahu itu. Kok sok tahu gimana? Wong dulu saya itu pernah kerja di konstruksi seperti ini kok. Pipa bekas peninggalan Belanda masih. Diameter 14 ini, bro, pipa ini. Oh. Di luar frame ya. Di luar frame. Ayo, mulai. Oke. Kita sebenarnya belum sampai ujung pipanya ya, karena pipa ini sebenarnya melewati aliran sungai hingga sampai ke ujung sana, dan itu pun masih ada sisa pipa yang dulu pernah kita busui di antara semak belukar itu. Saya pribadi tidak berani ke sana karena sudah mulai rungkut, tidak seperti dulu. Waktu kita pertama kali ke sini itu kan musim kemarau, jadi agak terbuka. Untuk rumput-rumputnya itu agak kering, kelihatan coklat gitu. Nah, ini adalah momen ketika orang menyebutnya dengan ondorante. Sebenarnya ondorante itu apa toh? Ondorante itu yang dari depan tadi saya sudah memberikan gambaran atau memberikan semacam keterangan kenapa disebut dengan ondorante. Saya ulang sekali lagi. Jadi di samping kanan kiri anak tangga ini terdapat sebuah kalau saya menyebutnya panel. Panel itu bisa berbagai macam, atau tiang lah, tiang yang berjajar dengan memiliki jarak, kalau tadi saya menghitung sekitar 10 anak tangga. Terus kalau dihitung pakai meteran kisaran 2,5 sampai 3 meteran. Nah, setiap tiang tersebut itu terdapat rantai untuk saling berkaitan. Nah, disinilah yang disebut dengan ondorante. Nah, ondorante atau anak tangga itu fungsinya untuk apa?
ini sebenarnya pembangunan masa kolonial yang paling unik dan saya pun baru melihatnya sekarang. Kenapa demikian? Kenapa saya menyebutnya paling unik? Karena di setiap pipa itu, di atas pipa itu terdapat anak tangga tersebut. Ini tidak ada bedanya dengan ondor rantai yang berada di gedung kopiah. Itu juga memiliki konstruksi yang sama, memiliki fungsi yang sama, yaitu ketika ada trouble pada air atau pada saluran air yang berada di bawah, anak tangga itu menyusuri atau berada di atas pipanya. Jadi untuk menyusurinya itu lebih mudah, dibuatkan jalur sepanjang pipa tersebut dan tidak melenceng keluar dari jalurnya. Nah, mungkin pikiran kalian itu mencerna, mosok toh material jenis cor, apakah ketika dipasang dulu tidak melorot? Oh, teknisi Belanda atau teknisnya Belanda kala itu sudah sangat canggih. Kenapa ketika cor itu ditempelkan atau dipasang tidak terjadi kemelorotan, padahal itu di atas pipa. Pipa ini pipa baja loh, itu loh, 14 in pula. Itu menggunakan perekat yang disebut dengan aspal. Nek Pak E tadi nyebutnya tir. Masih ada sisa-sisa aspalnya. Yuk kita Sepil sedikit di sini. Kita ambilkan ya, sedikit ya, kita ambilkan contohnya. Ini. Oh, kurang besar. Nah, saya berikan gambaran. Ini pipa besi. Besinya besi baja dan ukuran diameternya 14. Pipa tersebut di atasnya ditaruh material cor yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai anak tangga. Bukan menyerupai, memang dibentuk anak tangga. Kenapa kok tidak melorot? Ini penyebabnya. Ada lapisannya aspal atau tir. Ini merupakan perekat. Ini yang bisa membuat besi tahan lama. Karena tidak hanya beberapa bagian saja di atas, bahkan memutari ini pun selalu kita menemukan ini, tir ini atau aspal ini. Berarti pengolesan itu secara menyeluruh seperti itu. Jadi aman, ketika dicor pun tidak akan melorot. Paham? Dari penjelasan saya yang rodok ngeluh ndasku. Sebenarnya pipa ini dulu membujur ke sana, menyeberangi anak sungai ini. Ini anak sungai Kaligarang sebenarnya. Tapi yang dari arah Udak Payung ya Pak ya? Iya. Udak Payung. Masuknya Kali PP. Dulu menyeberangi. Kenapa kok wujudnya seperti ini? Karena ada indikasi pencurian. Ini loh, bekas potongan blender. Kalau saya menyebutnya blender, yaitu pakai las yang menggunakan apa itu, karbit, bahan karbit atau bahan bakar karbit. Ini dulu nyampe sana. Kenapa saya bisa bercerita seperti itu? Karena dulu saya pernah bukan ke sana sama Pak Puji. Ke sana itu loh, ke sana itu. Izin tanya boleh? Silakan. Ini kan menyeberangi sungai. Nah ini ada penyangganya enggak, atau ada berupa apa? Cor-coran semen yang mengarah ke sana untuk Nah itu kan bekas itu Mas. Itu cor-coran itu. Tiang penyangganya. Cuma memang sudah rusak. Itu bekas itu Mas. Itu bekas itu. ini berkaitan dengan yang ini. Iya. Berkaitan di atas tadi. Ya. Ini ada kaitannya, cuma kalau jalur yang ini sudah ditutup. Untuk penutupannya tahun berapa? Kala itu saya belum pernah mendapatkan kabar atau sumbernya yang jelas.
Dan ini sebenarnya yang menghubungkan ke beberapa apa istilahnya di kota Semarang, pengairan di kota Semarang. Mungkin juga ada indikasi pemerintahan zaman kolonial dengan pemerintahan sekarang. Kenapa tidak memanfaatkan yang sudah ada? Mungkin dengan cara sengaja, karena jalur atau jarak tempuh yang di Medan, jarak tempuhnya untuk mencapai Semarang itu terlalu jauh. Jadi ketika pemerintahan zaman sekarang untuk mengganti panel yang rusak, itu mungkin akan membutuhkan material yang lebih banyak, terus biaya yang lebih banyak. Makanya langsung diambilkan jalur yang agak singkat. Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal? Di logika. Logikanya seperti itu. Oke mas? Jadi, coba dulu, kamu bisa tekan gini gitu. Ayo, aku ngasih duit kok. Ayo, dimis pak. Dimis. OTW. Oke. Matiin. Ayo mas. Nah, sing ketok nang anu. Sing kan wis tiada ya. Coba jindul aku. Coba ya. Yo, enggak. Terus muarane kono nih Mas Jiran. Ya masih mas. Iki kok tembusnya langsung ke Gedung Kopiah. Gedung Kopiah ini. Juga tau kali garang. Ayo. Iki kali garang. Heeh. Oh maksudnya sungai nih. Anu nih, tipol nih. Lah yo hubungannya Gedung Kopiah. Ora. Cukup di atasnya malahan. Masa Gedung Kopiah sebelah kono to Pak? Sebelah kidul ku to. Kono dhuwur iki. Ayo. Hei, ancok lah aku ki piye godoh kok ngene. Wis yo. Makanya Kak. Eh? Kira Apane Mas? Ndak usah, ora. Wis yo gas. Mengkis ya. Ini awalnya agak landai loh. Apa? Nanjak tapi menurutku agak landai. Nanti pas ketika Ayah Puji itu berhenti di situ, nah baru tekukane ndledek munggah ki nembe krasa. Wis toh, ayo ikuti terus wae mangkane. Ini agak tadi kan sini berdirinya Pak Puji. Nah, bentar. Ini mungkin diurut ke dari 60 derajat, 70 derajat, lalu naik 80 derajat langsung itu mentok atas. Kita sekarang di anak tangga yang tingkat kemiringannya 70 derajat. Memang sih nek gon apa? Gon kamera ketoke lurus. Rasakno rene wis medhun iki lho nek wani. Nah, iki wis mulai 80 derajat iki. Wah, grimes Pak.
Berangkang kabeh. Kita sudah tidak menemukan tegele. Wis resik. Tegele wis resik. Ojo udan sik to ya Allah. Nah, di mana tempat saya berjalan ini sebenarnya pipa tadi berada di bawahnya. Di bawah anak tangga sini. Wis to tenan, wis tak jelaskan ning sur mau lho ya. Kok ngono piye, Cek? Ayo Pak, orang sedelok tok. Aslinya cek dhuwur lho, ndah. Lah hujan tenan. Lah ya Allah. Saya dhuwur sebul. Langsung mikir leren PDAM. Ya yo. Soalnya jagani dalane lunyu. Ya yo. Terus jalan weh. Udan wangan.